Darren langsung mempercepat langkah. Ia bergegas menuju parkiran mobil dan langsung masuk ke dalamnya. Dipacunya kendaraan roda 4 itu dengan kecepatan cukup tinggi. Darren khawatir. Ia memang begitu menyayangi ibunya itu. Tapi sampai 1 jam, mobil Darren sampai di rumah orang tuanya. Darren turun dengan cepat, lalu melangkahkan kakinya yang panjang menuju ke dalam rumah. "Gimana keadaan Mama, Mbok?" tanya Darren pada Mbok Aci yang membukakan pintu untuknya. "Demam sejak semalam, Den," kata dokter gejala tipes. "Untungnya belum positif tipes," Mbok Aci menjelaskan. Darren pun langsung berlalu menuju kamar Sarah. Saat sampai di kamar yang luas itu, Sarah sedang berbaring lemas. Di pinggir ranjang dan Jarana yang duduk menemani dan Diana. "Mas," sapa Jarana menghampiri Darren di ambang pintu. "Gimana keadaan Mama?" tanya Darren kembali memastikan. "Masih demam, kepalanya juga masih sakit katanya. Habis disuapin bubur, terus minum obat," jawab Jarana. "Apa enggak sebaiknya kita bawa Mama ke rumah sakit, biar cepat penanganannya?" usul Darren. "Kita udah bujuk Mama, tapi enggak mau. Maunya di rumah aja katanya. Kata dokter juga enggak apa-apa, asalkan makannya dijaga." Kali ini Diana yang menjawab. Darren menghela nafas kasar. "Ya sudah, kalau Mama maunya begitu." "Mas, bersih-bersih dulu, nanti aku bikin teh manis," titah Jarana. "Mumpung Mama lagi istirahat." Darren mengangguk, kemudian berjalan menuju kamar yang biasanya ditempati di rumah itu. Selesai mandi, Darren terkejut melihat Jarana sudah ada di dalam kamar. "Aku cuma nganterin teh, Mas. Sekarang mau nemenin Mama lagi," tutur Jarana. Darren mengangguk. "Papa kemana?" "Tadi ada kok, cuma sekarang nggak tahu kemana. Kayaknya keluar," timpal Jarana. Ia sudah bersiap untuk kembali melangkah keluar kamar. "Mas," Jarana kembali menoleh. "Kita nginep di sini ya, sampai Mama sembuh." Darren mengangguk. Dia duduk di bibir ranjang, kemudian menyesap teh hangat yang dibawakan Jarana. Sementara Jarana kembali lagi ke kamar Sarah. Setelah selesai mengistirahatkan dadanya sejenak, Darren pun kembali melihat keadaan Sarah. Kali ini Sarah sudah bangun dari tidurnya. Matanya menatap lurus ke arah Darren yang baru saja masuk. Bibirnya memaksakan sebuah senyuman meski tipis. Darren duduk di bibir ranjang, tepat di samping Sarah. Diambilnya tangan wanita yang melahirkannya itu, kemudian digenggamnya. Panas. "Mama kenapa? Kok bisa sampai gini? Gak jaga pola makan ya?" tanya Darren lembut. "Mama cuma kecapean. Terus akhir-akhir ini juga Mama sering makan yang pedas, ditambah kurang minum," Sarah menjawab dengan pelan. Rasa sakit di kepalanya membuatnya enggan untuk berbicara lebih banyak. "Mama harus jaga diri baik-baik, gak boleh abai sama kesehatan kayak gitu. Apa perlu Darren sama Jarana pindah lagi ke rumah ini, biar Mama ada yang memperhatikan?" tawar Darren.
Sarah menggeleng. Walau kalian di sini terus, kapan kalian bisa kasih mama cucu? Mama sudah ingin sekali meminang cucu. Takut umur mama gak sampai, tutur Sarah sendu. Darren dan Zarana saling pandang. Keduanya merasa bersalah karena telah membohongi Sarah dengan pernikahan mereka yang tak sehat. Apalagi Darren, hatinya terluka melihat sang mama terbaring tak berdaya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana sedih dan terlukanya Sarah kalau tahu Darren dan Zarana sudah merencanakan perpisahan. Apalagi jika Darren harus memaksakan kehendaknya untuk tetap menikahi Hani, wanita yang sama sekali tidak disukai Sarah. Darren, Zarana, kalian harus berjanji sama mama kalau kalian akan baik-baik saja. Kalian harus tetap bersama selamanya, seperti mama dan papa. Kalian harus saling menjaga satu sama lain. Kasih sayang di hati kalian jangan pernah lekang dimakan waktu, pesan Sarah pada anak dan menantunya. Hati Zarana teriris mendengar penuturan Sarah. Buru-buru ia menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa ia berjanji seperti apa yang diucapkan Sarah. Darren tertegun melihat anggukan kepala Zarana yang seolah tampak keraguan. Darren menebak-nebak, apa Zarana benar-benar akan melakukannya atau hanya pura-pura seperti yang selama ini dijalaninya dengan Darren. Sayang, lamunan Darren terhenti saat Sarah kembali menyebutnya. Wanita yang begitu disayanginya itu menatap dengan penuh permohonan. Darren pun tersenyum tipis, kemudian mengangguk pelan pada Sarah. Kini giliran Zarana yang menebak-nebak dalam kepalanya. Sama seperti Darren yang juga menebak-nebak arti anggukan Zarana. Malam telah datang. Zarana kini sedang menyuapi Sarah dengan telaten. Bahkan, ia juga yang membuatkan bubur itu untuk Sarah. Meski tidak habis, tapi Zarana bersyukur karena ibu mertuanya itu masih mau makan sebelum minum obat. Sekarang waktunya minum obat. Habis itu mama tidur ya. Tita Zarana lembut. Iya, segerakan beberapa butir obat yang sudah dikupasnya. Kemudian membantu Sarah untuk meminumnya. Setelah Sarah berbaring, Zarana menyelimuti tubuh Sarah sampai dada. Melihat semua itu, Darren semakin kagum pada Zarana. Dia begitu telaten merawat Sarah yang sedang sakit, padahal ia hanya seorang menantu. Aji pun yang berdiri memperhatikan di ambang pintu. Kamu beruntung mempunyai istri seperti Zarana, tutur Aji pelan sambil mendekati Darren. Darren menoleh, kemudian tersenyum pada sang ayah. Melihat Sarah sudah siap untuk tidur, Darren dan Zarana pun keluar dari kamar, membiarkan Aji yang menemani istrinya itu. Darren lalu masuk dalam kamar, diikuti Zarana di belakangnya. Karena rasa lelah dan ngantuk yang mendera, Zarana langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa. Tempatnya menghabiskan malam setiap ia berada di rumah ini. Darren yang sudah naik di atas ranjang melirik Zarana. Ia tidak tega melihat Zarana tidur di sana lagi. Lagi pula, perasaan Darren padanya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Zara, panggil Darren. Zarana langsung mengangkat wajah, kemudian menatap Darren dengan mata yang sudah memerah akibat ngantuk.
"Zara," panggil Darren. Zarana langsung mengangkat wajah, kemudian menatap Darren dengan mata yang sudah memerah akibat mengantuk. "Sini." Darren menepuk ranjang di sisinya. Ranjang berukuran besar yang pasti cukup untuk mereka berdua. Bahkan jika kelak punya anak pun akan tetap cukup. Zarana tertegun. Ia kembali kemudian menepuk pipinya pelan, memastikan bahwa ia sedang tidak bermimpi. "Kamu belum tidur? Mana mungkin sudah bermimpi?" lanjut Darren seolah tahu apa yang dipikirkan istrinya itu. "Nggak apa-apa, Mas," tanya Zarana memastikan. "Nggak apa-apa. Di rumah kita juga kan sering tidur bareng," jawab Darren. Zarana pun turun dari sofa dengan perasaan haru campur bahagia. Ia merasa Darren kini memang sudah benar-benar berubah. Perlahan Zarana pun naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya di sisi Darren. Darren pun ikut berbaring. Permintaan Sarah tentang seorang cucu kembali terngiang-ngiang di telinga Darren. Apa mungkin Darren harus melaksanakan malam pertama mereka yang belum pernah terjadi sampai ini? Melihat Zarana di sisinya, keinginan itu semakin kuat. Namun mengingat perjanjian yang sudah disepakati oleh mereka berdua, membuat Darren lagi-lagi menunda niatnya. Darren beringsut memandang wajah Zarana sekilas, kemudian menutupi tubuh Zarana dengan selimut sampai dada. Lalu ia pun ikut merebah di sisinya. Saat Zarana bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, ia merasa heran karena tubuhnya sudah tertutup selimut. Padahal yang ia ingat semalam, ia tidak menggunakan selimut sama sekali. Kemudian ia melirik pada Darren yang tidur meringkuk tanpa selimut. Bibirnya melengkungkan senyuman, mengira bahwa Darren lah yang menyelimutinya. Zarana pun turun dari ranjang, kemudian menyelimuti tubuh Darren yang tampak kedinginan dengan selimut bekas dirinya. Lalu ia pun segera berlalu ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Sudah 3 hari Darren dan Zarana menginap di rumah orang tuanya. Selama itu pula Zarana benar-benar merawat Sarah dengan telaten. Zarana juga menjaga pola makan untuk orang ibu mertuanya itu, hingga keadaan Sarah kini lebih baik dari sebelumnya. Badannya tidak lagi lemas dan demam. Hanya sedikit rasa pusing yang masih dirasakannya. Di dalam kamar, saat ini hanya ada Darren dan Sarah. Zarana sedang membantu Biasi memasak, sedangkan Diana sedang keluar rumah ada urusan. "Darren, Mama senang banget lihat kamu begitu menyayangi Zarana. Mama juga sayang sama dia. Dia wanita yang baik. Kalau boleh Mama minta, tolong jangan sakiti dia. Jaga dia seperti papamu menjaga Mama." "Hanya dia satu-satunya," pinta Sarah pada putranya itu. Darren terdiam. Ia terpaku dengan permintaan sang mama, wanita yang begitu ia sayangi dan hormati. Permintaan yang berbanding terbalik dengan perjanjiannya dengan Zarana.